Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojokio yang pada video kali ini saya akan membahas latihan soal UTBK bagian yang keempat ya. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas soal UTBK-nya ya, latihan soal UTBK part yang keempat. Oke. Nah, nomor 1 ya, di sini ada soal ya. Rayapan masa batuan yang terjadi di daerah perbukitan ya ditandai oleh apa gitu ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah rayapan masa batuan ya. Berarti babnya adalah litosfer ya. Nah, rayapan masa batuan ini sering disebut juga sebagai mass wasting atau mass movement gitu ya. Nah, mass wasting atau mass movement ya, itu adalah gerak ya sejumlah massa batuan atau tanah ya akibat gaya gravitasi. Jadi yang bergerak itu bisa massa batuannya atau bisa massa tanahnya gitu ya. Nah, faktor utama dari mass wasting adalah gaya gravitasi ya. Nah, kemudian ya ada berbagai tipe mass wasting ya di sini, tergantung dari pergerakannya ya, jenis pergerakannya. Apakah nanti dia lambat ya, cepat, sangat cepat ataupun subsidence gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada gerakan lambat ya atau slow flowage ya atau aliran lambat gitu ya. Nah, biasanya aliran lambat ini diidentifikasikan dengan pergerakan creep biasanya gitu ya. Misalnya ada soil creep ya, ada talus creep, ada rock creep, ada rock glacier creep ya, kemudian ada solifluction ya. Nanti kalau kita bahas ini agak lama nih ya, kalau satu persatu ya, kita bahas singkat dulu aja ya. Jadi kalau soil, talus, rock itu bicara tentang material yang yang bergeraknya. Misalnya kalau soil berarti tanah, talus itu rombakan batuan yang kecil-kecil, ya rock creep ya berarti dia batuannya gitu, cuma bergeraknya secara sangat perlahan ya, makanya disebut sebagai creep ya. Kalau solifluction itu biasanya daerah glacier ya atau tutupan lahannya itu adalah hampir sebagian membeku, namanya permafrost gitu ya. Itu solifluction ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ada gerakan cepat atau rapid flowage ya, aliran cepat. Misalnya ada mud flow, ada earth flow, ada debris avalanche ya atau luncuran batu-batuan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan sangat cepat ya, mulai dari nendatan atau slam, ya longsoran atau landslide, kemudian ada rock slide ya, earth slide, debris slide ya, itu tipe longsoran. Kemudian ada jatuhan atau jatuh bebas atau fall ya, misalnya ada rock fall, earth fall ya, kemudian ada debris fall gitu ya. Nah, yang keempat adalah terban atau subsidence gitu. Ya, ini adalah tipe mass wasting ya, berdasarkan pergerakannya gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah rayapan ya, berarti dia tipenya adalah creep ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ya, tadi sudah saya jelaskan ya, di sini ada rayapan atau creep ya. Nah, ini ya. Creep ya, ini artinya rayapan gitu. Maka dia termasuk dalam gerakan lambat atau slow flowage ya. Nah, tipe dari gerakan lambat ini yang bertipe creep ya atau rayapan ya, gerakan sangat lambat ini ya, dia sebenarnya secara pergerakan gitu ya, secara pergerakan itu dia tidak dapat dilihat ya dengan mata telanjang ya. Cuma dapat diidentifikasi atau diobservasi dengan kenampakan di atasnya ya. Misalnya kita lihat seperti ini. Because creep ya is imperceptible slow ya. Jadi pergerakannya itu tidak terasa gitu ya. The process cannot be observed in action. Jadi prosesnya itu tidak dapat diobservasi secara aksi ya, tidak dapat terlihat ya. Tetapi ya effect of creep can be observed. Tapi efeknya atau dampaknya itu bisa terobservasi atau teramati. Misalnya creep cause fence and utility poles to tilt ya. Jadi creep itu menyebabkan fence ya and utility poles ya, pagar pembatas ya dan tiang listrik ya, itu menjadi miring. Nah, ataupun and retaining walls to be displaced ya. Tembok penahan ya itu bisa berpindah ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ya. Ini ada tilt fence ya, miring, atau misalnya curved tree trunk ya. Jadi artinya
pohon nih, batang pohonnya dia melengkung gitu ya, bagian batang pohon ya itu dia melengkung gitu. Ataupun tadi retaining wall-nya dia broken ya atau displaced ya gitu. Ya. Nah, ini zone of creep-nya di sini gitu. Jadi kita tidak bisa melihat pergerakan creep itu secara mata telanjang ya, terlihat karena gerakannya tadi tanpa terasa, imperceptible slow ya. Cuma apa dampaknya atau efeknya itu kita bisa mengobservasi dari kenampakan di atasnya. Misalnya apa kenampakan tadi tiang listrik yang dia miring, ataukah pohon yang dia melengkung, ataukah pagar pembatasnya dia miring juga, ataukah tembok tadi ya. Tembok pembatas itu dia displace ya, bergeser ya ataupun retak atau hancur gitu maksudnya. Oke. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah yang C ya, pohon yang miring atau melengkung tadi ya. Jadi rayapan masa batuan yang terjadi di daerah perbukitan dapat ditandai oleh adanya pohon yang miring atau melengkung gitu. Oke. Nah, yang A itu sudah pasti salah ya, batuan permukaan yang lapuk dia tidak menyebabkan melapuk ya. Permukaan tanah yang retak-retak juga salah gitu. Kemudian banyak dapat mata air juga salah. Nah, salah. Oke, tadi sudah jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke soal berikut. Oke. Kemudian nomor 2 ya. Nah, di sini ada artikel ya sangat panjang sekali ya, waspadai siklon tropis Famco, ini wilayah di Indonesia yang kena dampak ya, dan seterusnya. Oke, nah ini kita nggak usah baca dulu ya, langsung aja ke soalnya ya. Nah, di soalnya adalah konsep esensial geografi yang digunakan untuk menunjukkan posisi siklon tropis Famco ya, seperti yang dimaksud pada artikel berita di atas adalah konsep apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang disebut sebagai konsep esensial geografi, ya, itu berarti masuknya ke bab pengantar geografi, gitu ya. Yang menunjukkan posisi siklon tropis Famco. Ya, konsep esensial itu ada 10 gitu ya. Kita hanya mengulang kembali biar nggak lupa ya. Ada apa sih katanya adalah jaket Mr. Polo diluakin ya gitu. Jadi Mr. Polo punya jaket diluakin. Nah, J-nya itu adalah jarak ya, kemudian K-nya keterkaitan keruangan, Mr. morfologi, Po-nya pola, Lo-nya lokasi, D diferensiasi area, Lo-nya lagi aglomerasi, kemudian A-nya aksesibilitas, ya, I-nya interaksi dan interdependensi, kemudian N-nya nilai kegunaan gitu. Ya, itu adalah konsep. Jadi ada 10 ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini yang ditanya adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan posisi. Nah, ya udah jelas tuh kata kuncinya posisi ya, posisi. Nah, sudah pasti konsepnya adalah lokasi, karena yang namanya lokasi adalah menyatakan kedudukan atau posisi suatu tempat di permukaan bumi, ya, di mana nanti konsep lokasi dibagi dua, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, analisis BMKG Sabtu malam dan seterusnya menunjukkan posisi siklon tropis berada di 16,4 lintang utara dan 109,4 bujur timur, gitu ya. Nah, tepatnya sekitar 1.390 km sebelah utara Natuna, gitu. Nah, untuk yang ini karena bicara tentang lintang ya, tadi kan lintang ya, maka di sini lokasi absolut ya, lokasi yang ditunjukkan ya berdasarkan koordinat kisi-kisi atau koordinat yang sifatnya tetap yaitu lintang dan bujur gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kilometer ya. Berarti tadi yang ditanya adalah bukan hanya satu konsep ya, cuma ada konsep yang lain. Nah, di sini kalau bicara kilometer berarti bicara jarak ya. Jadi konsepnya adalah lokasi sama jarak. Nah, jaraknya adalah jarak absolut ya, di mana jarak absolut ini menunjukkan satuan jarak mutlak ya. Jadi jarak yang dinyatakan dengan satuan jarak mutlak ya. Misalnya kilometer, hektometer, dekameter, ya sentimeter, mil ya dan seterusnya. Nah, nanti konsep jarak sebenarnya dibagi dua juga. Ada jarak absolut, ada jarak relatif. Nah, kalau jarak relatif dia bicara jarak dari sisi biaya transportasi dan satuan waktu tempuh ya. Misalnya jarak rumah saya ke stasiun Senen ya misalnya adalah 50.000 ya. Nah, itu tergantung naik apa ya. Jadi 50.000 itu bicara tentang biaya transportasi. Atau jarak rumah saya ke stasiun Senen misalnya adalah 1 jam ya. Berarti itu bicara tentang waktu tempuh gitu ya. Itu adalah jarak relatif. Oke. Nah, berarti soal ini ya jawabannya adalah Nah, yang ini ya.
Nah, lokasi absolut dan jarak absolut ya. Oke. Oh, berarti kita balik lagi nih. Saya lupa. Oke. Nah, yang ini ya. Nah, ini berarti lokasi absolut ya. Nah, dan jarak absolut ya yang C ini. Nah, gitu ya. Oke, karena ditanya tentang konsep. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ya. Oke. Ini tadi sudah absolut, relatif. Lokasi absolut dan jarak absolut. Nah, kemudian nomor 3 gitu ya. Nah, proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat ditemukan pada bagian apa? Ya, kata kunci dari soal ini adalah sungai ya. Nanti polanya meander ya, berarti bicara tentang bab hidrosfer ya, tentang lapisan perairan ya. Nah, meander sendiri adalah sungai yang berkelok-kelok ya, dengan sudut kelokan dapat mencapai 180 derajat ya, sudut kelokan sungainya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ya, kan biasanya sungai itu bisa lurus ya, bisa lurus seperti ini ya. Nah, ataupun dia bisa gitu ya, belok-belok. Nah, kelok-kelok. Nah, oke. Nah, ini adalah meander. Jadi sudut kelokannya bisa mencapai 180 derajat. Nah, adapun bagian-bagian meander ya, secara sederhana bisa kita bagi dua ya, kelokannya maksudnya ya, banksnya atau kelokannya. Yang pertama ada inner banks ya. Jadi inner banks itu terdapat di kalau misalnya asumsinya di sini adalah aliran sungainya ya dari atas ya, hulunya misalnya yang atas ya, hulunya sebelah sini. Karena alirannya ke sini ya, berarti ke sini hilir ya, kemudian nanti muara ya. Arusnya begini. Oke, maka sisi yang sebelah sini ya, nah bagian sebelah sini ini disebut sebagai kelokan dalam ya. Kalau saya gambar ulang seperti ini, nah gitu. Nah arus sungainya ke sini ya, arusnya ya dari atas ke bawah gitu. Nah maka bagian yang sebelah sini ya, kelokan sebelah sini ini disebut sebagai inner banks. Nah sedangkan bagian luar di sini namanya outer banks gitu. Ya, inner sebelah dalam, outer luar. Nah, kalau sebelah sini berarti yang sininya inner. Oke, sebelah sini dia outer. Gitu, ya. Ini juga inner, yang dalam, luarnya sini outer. Jadi bagian outer itu di mana arusnya itu bagian di mana sungainya itu mengalami pengikisan atau erosi. Ya, karena kan arusnya ke sini, maka sebelah sini ya tererosi gitu. Nah, ini juga sama, ini tererosi. Jadi outer itu bagian tererosi, inner bagian sedimentasi gitu. Ya, ini juga inner yang dalam, di sini outer. Ya, nah seperti ini. Inner bank, ini outer gitu ya. Inner dalam, outer luar ya. Di sini dalam, inner, di sini outer ya. Gitu. Nah, inner tadi saya bilang bagian sedimentasi, berarti terjadi proses pengendapan. Outer bagian erosi, berarti terjadi proses pengikisan gitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah proses erosi, ya sudah pasti adalah lengkung luar. Ya, di sini tanya erosi, ya berarti lengkung luar atau disebut outer banks-nya. Ya, outer banks, outer gitu. Oke. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ya, kita lanjut. Ya, kemudian nomor keempat, ya. Nah, pengurangan resiko longsor dapat dilakukan dengan cara mitigasi non struktural berupa apa? Ya, ini berarti bicara tentang mitigasi ya, berarti siklus penanggulangan bencana ya, gitu ya. Babnya bencana dan mitigasi bencana alam. Oke. Nah, mitigasi sendiri ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana ya, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana ya. Jadi satu, pembangunan fisik, kedua, peningkatan kemampuannya menghadapi ancaman bencana. Makanya dari sini mitigasi dibagi menjadi dua. Yang pembangunan fisiknya itu merupakan mitigasi struktural. Sedangkan yang peningkatan kemampuan menghadapi bencananya ini yaitu non strukturalnya ya, secara sederhana gitu. Ya. Oke, ya ini ya struktural, kemudian non struktural ya. Nah, mitigasi struktural rekayasa teknis bangunan ya, berarti pembangunan fisik kan gitu. Ya, ini poinnya. Nah, non struktural penyadaran dan peningkatan gitu. Oke.
Nah, kalau yang di sini yang ditanya adalah non struktural ya, non struktural. Berarti nggak pakai fisik bangunan ya. Misalnya bisa simulasi ya ketika terjadi gempa nanti gimana ya, ada simulasinya atau penyuluhannya gitu ya, daerah rawan bencana seperti apa, di mana aja, atau melalui kebijakan-kebijakan ya, misalnya kebijakan pembangunan rumah tahan gempa ya, kebijakannya ya dengan building code ya, kebijakan building code ya, misalnya seperti itu ya, kode-kode tertentu ya untuk membangun sebuah rumah tahan gempa atau bangunan tahan gempa itu kan nggak sederhana. Nah, kebijakannya itu berarti non struktural, cuma kalau rumah tahan gempanya adalah struktural gitu ya. Nah, kalau ini berarti yang nomor 2, pemasangan papan peringatan longsor ya, karena dia tidak butuh rekayasa teknis bangunan ya. Fungsi pemasangan papan ini untuk mensosialisasikan ya bahwa di situ adalah rawan longsor, maksudnya gitu ya. Kemudian yang nomor 4 juga betul ya, sosialisasi daerah rawan tanah longsor. Ya, ini non struktural. Sedangkan nomor 1 sama 3-nya ya ini sudah pasti struktural karena pembuatan saluran drainase. Ya, saluran drainase dibuat ya, berarti itu struktural. Kemudian pengerasan di sepanjang tebing jalan itu juga struktural gitu. Ya, nomor 4 ini jawabannya yang C ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, faktor yang mempengaruhi pembentukan ekosistem terumbu karang ya adalah apa kan gitu. Ya, berarti bicara tentang terumbu karang di sini ya, babnya adalah laut dan pesisir ya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa? Cuma kita harus tahu dulu apa sih terumbu karang. Nah, terumbu karang sendiri atau coral reef itu adalah makhluk hidup dia sebenarnya ya, hasil dari simbiosis mutualisme ya, hubungan saling menguntungkan ya antara hewan karang batu atau stony coral yang tergolong Scleractinia. Itu maksudnya adalah hewan yang cangkangnya terbuat dari zat kapur ya gitu ya, yang kerangkanya terbuat dari zat kapur ya, dengan alga ganggang simbiotik yaitu zooxantel. Nah, alga simbiotik ini bentuknya adalah ukurannya itu mikroorganisme. Jadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang gitu ya. Dia harus pakai mikroskop ya. Nah, ini contohnya adalah yang A-nya ini stony coralnya ya. Stony coral yang A ini. Nah, hewan karang batu ya, dia biasanya bentuknya berkoloni ya, berkoloni gitu. Nah, kemudian yang B ini adalah alganya ya, ganggang hijaunya ya, zooxantel. Ganggangnya zooxanthella. Nah, gitu. Itu mikroorganisme ya. Nah, nanti bentuk simbiosis mutualisme itu kalau misalnya kita belajar geologi ya. Nah, alganya atau dia kan termasuk tumbuhan ya. Tumbuhannya alganya ini dia menghasilkan fotosintesis ya. Jadi alganya itu fotosintesis ya. Ini CO2 plus H2O ya menjadi, ini agak biologi dikit ya, C6H12O6 plus O2 gitu. Ya, jadi dia mengubah senyawa anorganik ya, zooxantelnya ya, menjadi senyawa organik ya, CO2 plus H2O ya, dia anorganik menjadi C6H12O6 ya, itu organik ya. Kemudian menghasilkan O2. Nah, nanti O2-nya itu ya, dan makanannya ini ya digunakan oleh si stony coral karena dia hewan ya, dia butuh makan gitu maksudnya ya. Nah, sehingga nanti dia berespirasi. Nah, ya, stony coralnya dia berespirasi. Nah, bernafas, respirasinya nanti menghasilkan CO2 dan H2O ya. Nah, respirasinya. Jadi kebalikan dari C6H2 fotosintesisnya ya. C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini digunakan oleh si zooxantel gitu. Ya, siklus dan seterusnya. Oke ya, mudah-mudahan nggak bingung nih. Ya, kemudian yang ditanya faktor. Berarti yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang itu apa? Ya, adapun syarat ya terbentuknya terumbu karang. Yang pertama adalah perairan dangkal ya, atau kedalaman maksimum tidak lebih dari 40 meter gitu. Jadi kalau terlalu dalam dia tidak bisa hidup ya. Kenapa? Karena di terumbu karang tadi saya bilang ada zooxantelnya ya, atau alga simbiotiknya. Nah, alga itu kan butuh sinar matahari dia. Untuk apa? Tadi untuk fotosintesis kan gitu. Ya. Nah, sinar mataharinya digunakan ya untuk fotosintesis tadi.
Ya, ini fotosintesis ya. Fotosintesis. Nah, gitu. Ya. Nah. Oke. Nah, maka dia tidak boleh dalam-dalam ya karena penetrasi sinar matahari ya itu kurang lebih sekitar maksimum 200 meter gitu. Oke. Nah, kemudian suhu 25 hingga 30 derajat Celcius ya artinya dia tidak dingin suhunya ya. Daerah tropis ini biasanya walaupun ada satu terumbu karang ya itu agak sedikit anomali ya. Jadi sebenarnya terumbu karang itu dia termasuk ke dalam hewan khas tropis ya, daerah tropis ya. Cuma ada yang anomali. Salah satunya adalah Lovelia pertusa. Nah, Lovelia pertusa itu sebuah terumbu karang yang terdapat di daerah dingin ya, di Atlantik bagian utara gitu ya. Dia daerah dingin ya. Cuma dia pigmennya itu putih ya. Malah tidak punya pigmen maksudnya ya gitu. Ya karena terlalu dingin sehingga nanti alganya itu sulit untuk berfotosintesis gitu maksudnya ya. Karena sinar mataharinya juga dingin dikit ya kalau daerah dingin. Oke. Kemudian salinitasnya atau kandungan kadar garam ya dalam lingkungan terumbu karang itu sekitar 27 hingga 40 per mil ya. Jadi tidak boleh terlalu asin ya, tidak boleh juga terlalu tawar gitu ya, 27 hingga 40 per mil. Kemudian airnya jernih ya karena dia butuh penetrasi sinar matahari ya. Kalau misalnya airnya nggak jernih ya berarti sinar matahari itu akan terhalang gitu maksudnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada arus dinamis gitu. Nah, jadi arusnya itu harus dia bergerak terus ya sehingga nanti sedimentasinya tidak mengendap gitu ya. Fungsi arus di sini dia untuk menghilangkan sedimentasi. Ya, kemudian substrat yang keras dan bersih dari lumpur. Ya, substrat itu sendiri media tanam atau media tumbuhnya si terumbu karang. Bisa dia berupa kayu ya misalnya ada kayu jatuh ya atau kapal yang karam gitu ya di dasar laut ya itu bisa sebagai media tumbuhnya terumbu karang ya atau besi ya dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah air jernih ya berarti yang Depok ya kondisi air laut yang jernih gitu. Ya kalau kekeruhan air laut tinggi ini tadi sudah salah ya kan sulit sinar matahari untuk masuk ya kalau air lautnya keruh. Tingkat sedimentasi tinggi juga salah, kadar garamnya lebih dari 35 part per milion ini salah juga, harusnya 27 sampai 40 per mil. Ya suhu air laut tinggi ini salah juga ya. Harusnya 25 hingga 30. Oke. Ya, mungkin itu saja video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap semangat terus, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.